Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, hidayah, inayah dan kekuatan sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka dari itu marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalani apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. 350 tahun bangsa Indonesia telah dijajah oleh bangsa asing. Dan tepat pada 79 tahun lebih 1 minggu yang lalu, kita bangsa Indonesia telah berhasil untuk mendeklarasikan kemerdekaan bangsa kita. Sudah banyak perjuangan, sudah banyak pengorbanan yang dilalui oleh para pejuang dan pendiri bangsa kita. Akan tetapi para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk pada masa kemerdekaan, marilah kita melihat jauh 1400 tahun sebelum hari ini, di mana terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa pentingnya untuk umat muslim. Sebuah peperangan yang menjadi titik balik dari perjuangan orang Islam. Apa itu? Yakni peperangan Khandaq. Di mana dalam kisah perang Khandaq dikisahkan bahwasanya umat muslim terkepung di Madinah. Koalisi orang kafir bersiap untuk menghancurkan pertahanan terakhir umat muslim. Akan tetapi kita, umat muslim pada zaman itu, membuat sebuah strategi dengan membuat parit sepanjang 5 km dan sedalam 3 meter dengan peralatan seadanya untuk mempertahankan pertahanan terakhir umat Islam. Mereka diuji, mereka diperlihatkan bagaimana perjuangan yang sesungguhnya, di mana dalam waktu 1 minggu lagi musuh akan datang ke kota Madinah. Akan tetapi parit sepanjang 5 km belum diselesaikan. Di situ kaum muslim benar-benar diuji. Siapa yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ diperlihatkan mana yang senantiasa berjuang di sisi Rasulullah SAW dan siapa yang kembali ke rumahnya dan melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang muslim. Para jamaah yang dirahmati Allah, perjuangan umat Islam di perang Khandaq sama dengan perjuangan para pejuang dan pendiri bangsa kita, di mana mereka mempertaruhkan nyawa, kehormatan, waktu, energi untuk bersama-sama memerdekakan bangsa Indonesia. Dan kemerdekaan itu diraih tidak oleh 1 atau 2 golongan, tapi semua kelompok dan elemen yang ada di masyarakat saling bahu-membahu bersatu untuk meraih kemerdekaan. Para jamaah yang dirahmati Allah, golongan itu mulai dari para pedagang, para petani, para kaum intelektual, pejabat, hingga tokoh-tokoh agama, mereka bersatu untuk memerdekakan bangsa Indonesia.
Dalam sidang BPUPKI, 60 peserta sidang, mereka merupakan orang-orang yang memiliki privilege lebih. Mereka memiliki keistimewaan dan kelebihan dari masyarakat yang lain. Akan tetapi mereka ingin bersatu. Mereka mau untuk saling bahu-membahu, membuat sebuah negara, membuat sebuah bangsa yang bahkan bangsa itu mungkin tidak dinikmati oleh keluarganya saja, bangsa itu tidak dinikmati oleh dirinya saja, namun mereka bersatu, terpadu dan menyatu untuk membuat sebuah bangsa yang dimana bangsa itu akan bermanfaat untuk semuanya. Para jamaah yang dirahmati Allah, muncul pertanyaan, kenapa orang-orang seperti itu, orang-orang terdahulu mau untuk bersatu memerdekakan, mau untuk bersatu berjuang untuk saling membahu? Para jamaah yang dirahmati Allah, jawaban untuk pertanyaan itu adalah karena mereka melakukannya dengan ikhlas. Ikhlas berasal dari bahasa Arab khalaso, yang artinya murni, di mana itu berarti bahwasanya segala yang kita lakukan, kegiatan yang ikhlas harus sesuai dengan niat dan tujuan awal kita. Dan dalam konteks ibadah, dan karena kegiatan yang kita lakukan sehari-hari dicatat sebagai ibadah, maka segala aktivitas yang kita lakukan haruslah karena mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin sudah banyak yang mengatakan dan mengingatkan mengenai ikhlas. Ayolah kita ikhlas, ayolah kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya rumusnya sangatlah sederhana, yaitu satu, kita harus introspeksi diri. Kita harus merenung bahwasanya segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah sebuah titipan. Motor yang kita parkir di parkiran sekolah adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Mobil yang kita parkir di rumah adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang kita tinggali adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Pangkat, jabatan, hidung hingga tangan yang kita lakukan untuk menopang kehidupan kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat hal ini, maka ini akan mengurangi dan meminimalisir rasa tinggi hati dan besar kepala dalam diri kita. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, apabila kita saling menggunakan ikhlas ini dalam tiap-tiap diri kita, maka akan ada banyak manfaat yang dirasakan bukan oleh diri kita sendiri, namun juga oleh banyak masyarakat. Di mana ketika kita melakukan sebuah kegiatan dengan ikhlas, maka di sana akan terjalin sebuah persatuan. Ketika sebuah event atau sebuah kegiatan kita lakukan dengan ikhlas, maka kita akan saling menghargai satu dengan yang lain. Kita akan saling gotong royong untuk bisa membangun sebuah kegiatan itu menjadi kegiatan yang sukses. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, tidak perlu jauh-jauh. Hal-hal yang mungkin mingguan, bulanan atau bahkan harian kita rasakan ketika kita sedang merancang sebuah kegiatan, kita harus saling menghargai. Kita harus ikhlas bahwasanya apa yang kita kerjakan bukanlah untuk pamer semata. Dan ketika kita melihat konteks sebelumnya bahwasanya kita harus saling menghargai, maka bagian perlengkapan sama derajatnya dengan bagian acara. Bagian dokumentasi sama derajatnya dengan bagian publikasi. Bagian kreativitas setara dengan bagian kebersihan. Karena apa? Karena tujuan kita satu, yakni untuk mensukseskan acara kita bersama. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, sifat-sifat seperti ini yang harus kita bangun dalam diri kita. Dalam diri kita, yang diri kita ini semua nanti akan menjadi para generasi penerus bangsa. Bukan hanya para generasi penerus bangsa, namun juga para generasi pemimpin umat Islam. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, pada saat ini kita sebagai generasi penerus bangsa, kita yang menduduki, kita yang menjalani sebuah agama, yang menjalani sebuah bangsa, harus menjadi garda terdepan dalam melakukan gerakan keikhlasan dalam setiap kegiatan kita. Dan bangsa ini, agama kita ini, pemimpin-pemimpin di muka bumi ini perlu untuk menjalankan jabatannya, perlu untuk menjalankan apa yang telah Allah titipkan kepada mereka dengan ikhlas. Di mana jabatan, di mana pangkat, di mana kelebihan dan privilege yang Allah Subhanahu wa taala
kenikmatan mereka gunakan dan mereka manfaatkan untuk diri mereka sendiri. Namun apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, mereka gunakan itu untuk membuat manfaat seluas-luasnya di tengah-tengah masyarakat. Manfaat yang diberikan ketika kita berada pada posisi tertentu, jangan hanya bermanfaat pada diri kita sendiri. Manfaat ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah karunia, jangan hanya bermanfaat untuk keluarga kita sendiri. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita amanah, titipkan kepada kita sebuah kelebihan, maka kita harus menggunakannya yang akan menghasilkan manfaat seluas-luasnya di tengah-tengah masyarakat. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, kita sebagai generasi penerus bangsa, sekali lagi khotib ingin mengingatkan kepada diri khotib sendiri dan kepada para jamaah sekalian bahwasanya ikhlas adalah kunci, ikhlas adalah dasar, dan ikhlas adalah jalan menuju kesuksesan. Barakallahu li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang betul agama kita adalah agama yang benar, adalah agama yang jaya. Memang betul bangsa kita adalah bangsa yang kaya, adalah bangsa yang merdeka. Memang betul sekolah kita adalah sekolah yang akan mencetak pemimpin-pemimpin di masa depan. Akan tetapi para jamaah yang dirahmati Allah, tugas kita adalah untuk menjaga nama baik sekolah kita, menjaga nama baik agama kita, menjaga nama baik bangsa kita, yakni sebagai sebuah bangsa yang merdeka, yakni sebagai sebuah agama yang jaya, yakni sebagai sebuah sekolah yang berbudi dan berprestasi. Maka dari itu, di akhir khutbah kali ini, marilah kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita, menjaga kita semua, dan terus memberikan kita keselamatan dan jalannya, supaya apa yang kita kerjakan mendapati sebuah kesuksesan dan mendapati keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah Rahman Rahim, yang Maha Kuasa lagi Maha Mendengar. Ya Allah Rahman Rahim, 79 tahun yang lalu kami, bangsa Indonesia, telah memerdekakan diri dari para penjajah yang menjajah tanah kami. Ya Allah Rahman Rahim, kami berterima kasih akan karunia luar biasa yang telah Engkau berikan kepada kami. Akan tetapi ya Allah, secara tidak sadar kami mulai dijajah oleh hawa nafsu dan iri dengki kami sendiri. Ya Allah Rahman Rahim, perjuangan kami tidak hanya selesai sampai sebuah bangsa yang merdeka, akan tetapi perjuangan kami adalah untuk memerdekakan diri kami dari kebodohan, memerdekakan diri kami dari kemalasan,
memerdekakan diri kami dari hawa nafsu dan iri dengki. Maka dari itu ya Allah, tolong teruslah bimbing kami, tolong teruslah beri kami keselamatan dan jalan dari-Mu untuk mencapai keriduan-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha li wa lakum wastaghfiruh innahu was-sami'ul 'alim. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.